فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ndek terjerak-jerak bersyukur tipa Allah para jamaah atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmatnya adalah nikmat talabul ilmi, nikmat ngaji. Ya, karena ilmu niki nikmat terbesar. Nikmat, ada nikmat yang zahir dan ada nikmat yang batin. Ambil contohnya nikmat zahir, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat balik, nikmat honda. Ini nikmat zahir ini. Kemudian nikmat batin, yang mana nikmat batin yaitu berupa iman, berupa takwa, berupa ilmu, rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Niki nikmat batin. Nah, li antara si dua niki, nikmat zahir kanca nikmat batin, mbe kira-kira si lebih mahal ini? Zahirna atau batinna? Nikmat zahir ini Allah berikan kepada yang dia cintai dan yang dia tidak cintai. Adapun nikmat batin Allah tidak berikan melainkan hanya kepada yang dicintai oleh Allah. Engkau ide engkau beriman, ide ini beriman KP ini, beriman, bertakwa KP ini. Insya Allah bertakwa dekat masih ngerokok sikit dua. Cinta tipa Allah, tipa Rasul, cinta. Ara ilmu agama no, ara alhamdulillah berarti tercintain isi Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena diberi nikmat batin. Adapun nikmat zahir niki belum tentu dicintai. Karena orang kafir juga makan dan minum dia. Orang kafir berdua balik endah. Berdua Honda, bahkan bukan hanya Honda, kapal pribadi berdua dengan kafir. Pesawat pribadi. Nah, dunia itu Allah berikan kepada yang dia cintai dan kepada yang dia tidak cintai. Adapun nikmat batin diantaranya ilmu dan iman. Ini Allah beri hanya kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti lebih mahal makin nikmat zahir atau nikmat batin? Nikmat batin lebih mahal. Nah, alhamdulillah angkat nengka masih tengah haji niki. Alhamdulillah niki nikmat beli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tersolat. Ya rubin Ramadan puasa itu alhamdulillah niki nikmat beli. Ya, syukuri dia, la in syakartum la azidannakum. Syukuri dia agar kita istiqamah. Istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas ilmu, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Taib rahimani wa rahimakumullah, kita masih di bab, kita seperti biasa membaca kitab Riyadhus Shalihin dan makin kita masih di bab yang ke-16 kalau yang tidak salah. Bega layak telibur ini jadi agak lupa-lupa itu payu para jamaah. Bab kepira para jamaah ke? Mau potong ngono lupa itu ini. Bab yang ke-16 betul alhamdulillah. Bab yang ke-16. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babul amri bil muhafadzat. Bab perintah menjaga sunnah dan adab-adab terhadap sunnah. Nah, li bab niki tulisan ngangnei dalil-dalil dengan Quran dan hadis yang memerintahkan kita menjaga sunnah. Kemudian dijelaskan nanti di sana bagaimana adab seseorang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah menjaga sunnah, jaga sunnah no ngana biaran sunnah niki. Simbenaran sunnah ini yayasan as-sunnah no ke. Pondok pesantren as-sunnah no ke terjaga ini. Simbenaran sunnah yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga ajarannya. Alaikum bisunnati kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jaga sunnahku mana? Nabi kenana yaitu jaga ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan menjaganya. Ya, ngombe cara menjaga ya dengan cara mempelajarinya. Pelajarin ya sunnah no, hadis-hadis no, pelajarin ya. Kemudian dengan cara mengamalkannya. Amalan ya tidak sekedar jadi ilmu doang. Lagu amalan ya enggak. Kemudian dengan cara mendakwahkannya, tejak dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bab niki malam niki kita akan baca hadis yang terakhir para jamaah. Ya, kita akan baca hadis yang terakhir dari bab niki. Yaitu hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-167. Ayo santri tulis mana bukunya. Ngapong keketut. Warat dengan manggelan bae. Mana bukunya? Enggak bawa buku? Ya lihat sekarang tulisan temennya ya. Baik. Hadis
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan an Abisin ibni Rabi'ah qal ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajara. Abis bercerita bahwasanya dia melihat Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab niki sayyidina khalifah. Dia melihat Umar ibn al-Khattab yuqabbilul hajar, mencium batu. Mencium Nabi batu. Yakni perawi hadis mengatakan al-aswad. Yakni batu hajar aswad, batu hitam itu. Umar mencium batu hitam, yakni al-hajar al-aswad. Araki batu bedang tene. Ara batu bedang. Tidok ke batu bedang no. Simbekeun ana batu bedang ini. Simbekeun ana hajar aswad yang ada di Ka'bah. Sindekat di Ka'bah no. Batu hitam yang menempel di Ka'bah itu. Bahasa Arabna hajar aswad. Napi bahasa dasar nyiurna. Napi bahasa dasar nyiurna. Hajar aswad endah. Kan no pada bahasa Arabna kecil bahasa Arab ini. Masya Allah. Umar mencium itu hajar aswad yang ada di Ka'bah itu. Wa yaqul, dan Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun. Wahai batu, saya tahu kamu ini batu. Kamu ini batu. Padahal mana batu-batu ini wah. Batu. Ya, ma tanfa'u wa la tadur. Ma tanfa'u wa la tadur. Engkau ini batu, enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih mudarat. Batu soal. Lagu karena idok isi Umar ibn al-Khattab. Karena idok ya. Beliau mengatakan walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya kata saya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Berarti Umar ngidok batu ini karena idok isi Umar kumbena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munde na idok isi Nabi sallallahu alaihi wasallam ndek na ngidok ya. Kenapa? Karena batu ini ndek narak manfaatna, ndek narak mudaratna. Cuman karena sudah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengikutinya. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kena ngone menjaga sunnah. Nabi contoh menjaga itu mengamalkannya. Nah di sini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium hajar aswad. Oleh karena itulah dicium dia oleh Umar ibn al-Khattab. Umar menciumnya bukan karena batu ini bisa ngasih manfaat atau batu ini bisa ngasih mudarat. Enggak, bukan karena itu Umar menciumnya. Tapi Umar menciumnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah jadi Umar ibn al-Khattab mencium hajar aswad. Dan hajar aswad ini tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Belengan hajar aswad ini. Kejele da senyur ara endah batu bedang ngemping anu. Dek da senyur lengan de. Ditransfer ke Mekah ngana. Jadi hajar aswad niki dikatakan dalam sebuah riwayat diturunkan dari surga. Belenganna
dengan surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalal hajarul aswadu minal jannah." Hajar aswad ini diturunkan dari surga. Wa huwa asyaddu bayadan minal labani. Dan dia, batu ini sebenarnya sangat putih. Lebih putih daripada susu. Ya, fasawwadathu khataya bani Adam. Tapi dijadikan hitam oleh dosa-dosa anak Adam. Gara-gara berdosa, lu aluk dosa na anak Adam tiba-tiba berubah jari bedang. No ye pihak dosa niki selaku apa seda isine gara-gara dosa ni. Batu seda isine berapa lagi ke gubuk. Desa seda isine mau nalwe dosa. Dosa kin nyedang desa. Ya selaku sedang si dosa nu aunya. Nih batu hajar niki putih dari surga. Lagi ini jadi bedang. Gara-gara apa? Dosanya anak. Kemudian di antara keutamaan menciumnya, Umar menciumnya. Di antara keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membangkitkan batu itu pada hari kiamat. Lahu ainan yubasiru bihima. Batu itu punya dua mata yang dengannya dia melihat. Walisanun yantiqu bihi, dan batu itu punya lisan yang dengannya dia berbicara. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, dan batu ini akan memberi saksi bagi orang yang menyentuhnya dengan benar. Entah disentuh dengan dicium atau disentuh dengan tangannya. Berarti batu ini laun ginnya di syafaat laun. Berdua mata, berdua lisan, tahu ngeraos, tahu begita. Ngumbek ya kun batu ngeraos ini. Ngumbek kun ngeraos batu. Ara ke tenggorokan batu no. Ara todokna batu niki. Intinya yang ngeraos, wah berbicara. Tahu tak kira ngeraos. Apa bahasa dasarnya ngeraos? Ngeraos, wah batu na ngeraos. Lagu ngumbe angkuna wallahu a'lam. Batu doang, makhluk doang ini itu dia tahu engku dan ngeraos. Padahal makhluk apalagi al-khaliq. Apalagi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah berbicara atau tidak? Berbicara atau tidak Allah? Berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wajib kita beriman Allah berbicara. Berbicara dengan suara, dengan huruf. Angka Allah nenanggorang tanggorna Nabi Musa. Wa nadainahu min janibit tur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami panggil Nabi Musa di sisi gunung Tursina. Berarti arah suara atau ende? Arah suara. Arah huruf atau ende? Arah huruf nih Quran nih ucapan Allah. Berarti Allah berbicara dengan suara, dengan huruf. Tapi bagaimana dia berbicara? Wallahu a'lam di nembada itu. Yang jelas Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, jangankan Allah batu doang dia tahu kaifiat ngeraos kita tahu ya. Lagu wajib kita beriman batu ini lagi ngeraos. Dia akan memberi persaksian nanti bagi orang-orang yang menciumnya atau menyentuhnya. Dan kaya keutamaan tengiduk Hajar Aswad niki, dia akan memberi kita syafaat. Lagu ngombe pun tegini dokter nangka jutayan manusia toh no. Ya, jutayan dengan tono melek temaju jeder ngana siku no.
Maju malik jeder siku kiri. Apalagi tengah duka ini ihram doang ini kurang-kurang buat nyedike ini ihram tuh are. Akhirnya bebele waktu pada kerepot itu. Nah, bagi yang tidak bisa menciumnya maka cukup memberi isyarat dari jauh. Ya, disyariatkan kita menciumnya. Kalau tidak mampu mengusapnya, ngaduma, tidak mampu ngadu benda sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuhnya dengan tongkatnya. Tongkatnya kayak dulu loh, tekang tongkat ini kayak tongkatnya misal angkat tongkatnya, terukangnya dia hajar aswad, no. Kemudian dicium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat itu dicium. Ndenara bau nyentuh bekah angkat tangan, wah. Bismillah, Allahu Akbar. Angkun tak angkat tangan ini terhadap hajar aswad, ini sudah akan mendapatkan syafaat dari hajar aswad. Karena itu melihat itu ngidok ya, lagu kondisi tidak memungkinkan, bekah cukup lengan jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Pada tonde pahalana, pada dengan menciumnya bagi yang mampu. Kita melihat kita ngidok, lagu dia mampu. Akhirnya angkat tangan, pada pahala si angkat tangan ini kencang dengan si menyiumnya. Karena ada maksa lalu gini ngidok sampai jabur dengan sampai. Kan terakhir ada video Rubin kita tiang sugul-sugul dengan hajar aswad, palang langsung lelah soal saling ngawek, saling dorong, saling sugul-sugul palang meme manjur ini, meme bajang. Apalagi gini barah ini. Cukup dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar jari. Ya, dan yang diusap hanya hajar aswad dan rukun yamani ya Rana. Ya, katakan muniki Ka'bah. Ya, maka ini hajar aswad, ini rukun yamani. Yang diusap hanya hajar aswad dan rukun yamani ini saja. Ada nanti di sini sudut di dua ini. Ini yang dua tidak diusap. Yang diusap hanya yang dua ini saja. Ya, niki bentuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikisahkan Muawiyah bin Abi Sufyan suatu hari tawaf bersama Abdullah bin Abbas. Muawiyah seorang khalifah ini tawaf bersama ulama Abdullah bin Abbas. Begitu tawaf Muawiyah mengusap semuanya, diusap. Empat-empatnya usap. Ini usap, gue usap. Tegurna si Abdullah bin Abbas. Saya tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap melainkan hanya hajar aswad dan rukun yamani. Ngenok Muawiyah. Apa kata Muawiyah mengatakan ini Ka'bah. Ka'bah ini dimuliakan. Maka semuanya harus dimuliakan, jangan ditinggalkan semuanya. Harus selapuna tenti ngena Muawiyah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Sehingga mana yang dari Nabi ino wah ndak lebih hang ya malik ngena. Mendengar hal itu Muawiyah mengatakan sadaqta. Benar engkau wahai Ibnu Abbas. Sehingga khalifah ini ia meninggalkan pendapat. Akhirnya khalifah niki tidak mengusap melainkan hajar aswad dan rukun yamani saja. Jadi intinya bahwasanya hajar aswad dicium langsung dengan mulut. Kalau tidak bisa dicium diusap dengan tangan, tangan ini dicium. Nek bau ngadu maka ngadu tongkat misal. Tongkat itu kemudian dicium. Tidak bisa juga maka dengan isyarat. Bismillah Allahu Akbar. Adapun rukun yamani bagaimana? Rukun yamani hanya diusap, seret, jari. Tidak dicium. Ya, tidak pula disentuhkan sesuatu kepada yang kemudian dicium sesuatu itu enggak. Tidak pula ngasih isyarat li rukun yamani. Rukun yamani hanya diusap saja. Seret jariwah. Itu karena itu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hanya itu yang kita amalkan.
Namun dia tenti teguh sunnah ini aja kita eler tono para jamaah. Eler teka saking luwih nang pun saran dengan tono. Luwih angkun saran dengan. Ngeler rukun Yamani osapne, idokne osap. Setelah ngosap, kadang-kadang osapne malik otak anak tono. Ngadumai ini osapne seret, osap malik otak anak. Mereka lang mau ini. Ara enda jauh kepeng usik na kepeng le dinding Ka'bah seret. Jadi modal kan. Macam manggunakah. Mondek teteguh nganti sunnah aja milu itu marah ini bare. Ia pentingna arak pembimbing yang sunnah akin arak nyetop kita kan. Arak ngarahang kita. Baik, kita kembali ke sini para jamaah. Ini dia hadis niki, ya hadis dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia mencium Hajar Aswad sambil mengatakan engkau ini batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Seandainya kata bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kita ambil faedah dari hadis ini. Ayo para santri, siapkan pulpennya santri. Kita ambil faedah dari hadis ini. Faedah pertama, fi hadzal hadithi at-taslimu lisyari'i fi umurid din wa husnil ittiba' atau wa husnul ittiba'. Di dalam hadis ini, tulis santri, di dalam hadis ini, di dalam hadis ini terdapat kewajiban menyerahkan kepada sang pembuat syariat, menyerahkan kepada sang pembuat syariat perkara-perkara agama ini. Jadi hadis ini mewajibkan kita menyerahkan kepada sang pembuat syariat. Sang pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala ye yang kita syariat. Serahang tipa ye perkara-perkara agama. Dalam arti mun perkara agama serahang tipa Allah, ndak ikut campur itu, jangan. Terima sudah yang datang dari Allah, ya wah ini. Ndak miak-miak baru-baru, ndak miak-miak angku sere. Sebagaimana di sini Umar mencium Hajar Aswad, ini karena syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini wa husnul ittiba'. Dan wajibnya kita mengikuti dengan baik. Wajibnya kita mengikuti dengan baik. Siapa yang kita ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini, ya, ada dalam hadis ini wajibnya menyerahkan kepada sang pembuat syariat perkara-perkara agama. Dan wajibnya mengikuti dengan baik, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah nulis para santri ini? Siapa yang sudah nulis lengkap tulisannya? Angkat tangan. Nah, siapa? Saya kasih hadiah ini. Hadiahnya rahasia. Nah, iya dan biadin hadiahnya. Dari tangan ke tangan, nggak boleh kelihatan. Ayo, siapa yang sudah lengkap tulisannya? Ayo baca, boleh baca tulisannya. Ini siapa ini? Ahyar? Siapa namanya? Hanif, yalah baca Hanif, tulisannya Hanif. Abdul Hanif. Faedah pertama, bacakan. Siapa lengkap? Ini yang sopak putih, siapa namanya? Faiz. Siapa? Alfan, 2000. Berarti hadiah 2000 nih. Alfan namanya nih. Ayolah baca Alfan, baca.
Ayo sudah baca. Mungkin Alfan paling lengkap ini. Ayo baca Alfan. Temannya nanti ngelengkapin. Ayo baca. Anunya, faedahnya saja, faedah hadis. Faedah pertama, hadis ini atau di dalam hadis ini, sang pembuat terus perkara-perkara apa? Agama. Tulis perkara-perkara agama. Menyerahkan kepada sang pembuat syariat perkara-perkara agama. Tulis dulu Alfan. Nah, Ta'al dapat hadiah nih. Sini Alfan. Hadiah ya dan biadin. Enggak boleh diliatin, sebut dia. Nah, ayo langsung kantong. Nanti dibuka di luar setelah sholat Isya. Hilang. Baik, itu faedah pertama. Faedah yang kedua, fihi bayanus sunani bil qawli wal fi'li. Di dalam hadis ini terdapat cara menjelaskan sunnah dengan perbuatan dan dengan ucapan. Dalam hadis ini ada cara menjelaskan sunnah dengan perbuatan dan dengan ucapan. Tadi Umar dia mengucapkan sunnah Nabi SAW mencium hajar aswad. Sunnahnya mencium hajar aswad. Terus dia melakukannya dengan cara menciumnya. Jadi menjelaskan sunnah dengan cara penjelasan ucapan dan penjelasan berbentuk perbuatan. Bahasa nenggano teori dan praktik. Jadi jelaskan sunnah bukan hanya dengan lisan tapi perbuatan juga. Amalkan dia. Sebagai bentuk penjelasan. Ya, jadi yang kedua, faedah yang kedua bahwasanya di hadis ini terdapat cara menjelaskan sunnah yaitu dengan perbuatan dan ucapan. Nah, siapa yang sudah nulis? Ini siapa ini? Caranya? Yasmin? Siapa namanya? Yamin. Sudah Yamin nulis? Enggak mau mana Yamin? Kenapa enggak mau Yamin? Ah, ini yang dekatnya Alfan. Abdul Faiz. Ahmad Faiz atau Abdul Faiz? Muhammad Faiz. Ayo baca. Baca sudah, walaupun tidak lengkap, nanti dilengkapi sama Alfan. Ada cara menjelaskan sunnah, yaitu apa? Dengan perbuatan dan ucapan. Menjelaskan sunnah dengan perbuatan dan ucapan. Tulis dulu. Siapa tadi? Ahmad Faiz. Betul? Muhammad atau Ahmad? Faiz saja. Muhammad Faiz. Ta'al Muhammad Faiz. Ya dan biadin. Oh, Masya Allah. Bukan. Alhamdulillah. Sebut dia. Nanti di luar dibuka. Faedah yang ketiga, wujubu mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma syara'ahu walau lam yadhhar lahum wajhul hikmah. Faedah ketiga, tulis santri, wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak nampak hikmah dari disyariatkannya perbuatan itu. Wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak nampak hikmah dari disyariatkannya perbuatan itu.
Contohnya ini mungkin mencium Hajar Aswad. Umar langsung menciumnya tanpa dia tahu apa hikmah menciumnya, apa tujuan menciumnya, nggak perlu tahu. Nabi akan nyuruh kita melihara jenggot, pelihara sudah, apa hikmahnya? Wallahu alam dipunau iya, ngente kan? Serahang sudah. Suruh kita ke salat. Salat apa? Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Pokoknya Nabi bersuruh amalan wah. Makanya di sini dikatakan nomor 3 wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita belum tahu hikmahnya. Ndak sak-sak nanau tujuan dulu ampo tegawe ya. Ya berarti itu matre berarti ini harus narak mahuta ampo tegawe ya ngenteng kan. Bilang tengenang ne sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkatuan itu pira pahalana ngene minta upah doang ini amalkan sudah cukup sudah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup wah itu kemuliaan yang luar biasa itu ya. Jadi wajib kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum nampak hikmahnya. Siapa yang sudah nulis santri? Anda sudah nulis? Hah? Ini Ruana nih, sudah nulis dia siapa namanya? Lupa Anda. Iyas. Iyas namanya nih? Ayo baca Iyas. Ayo. Baca. Nah, enggak apa-apa baca, yalah. Besaran suaranya. Sallallahu alaihi wasallam walaupun belum nampak hikmahnya jamil jiddan. Tal sini. Sebut dia ya, kan ke situ temannya. Sebut dia. Nanti dibuka setelah sholat nanti. Faedah yang keempat, tulis siap-siap. Al-ibadat tauqifiyah yajibu ittiba'uha. Seluruh ibadah itu tauqifiyah namanya. Seluruh ibadah itu tauqifiyah dan wajib diikuti. Seluruh ibadah itu tauqifiyah dan wajib diikuti. Nabi kenana tauqifiyah para jamaah. Tauqifiyah dari segi bahasa artinya stop, yakni seluruh ibadah dendek gawe ya. Sampai arah contoh atau perintah lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah jangan dilakukan sampai datang dalil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka munara dengan ngenang ne ibadah gawe ye ngene dengan ngene ketuannya arak ke dalilnya dengan Nabi ente. Kenapa? Karena ibadah ini stop, enggak boleh kita kerjakan sampai ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah nulis? Ini sudah nulis kayaknya. Sudah baca tulisannya. Seluruh ibadah itu tauqifiyah terus dan wajib mengikutinya. Sini. Tetap sebut dia ya. Jangan kasih lihat temannya. Sebut. Oh, kok begini? Kan sulit Kak. Ya Allah. Jari ini. Baik, faedah keberapa itu? 3 ya, atau keempat? 4. Sekarang yang kelima. Dalam hadis ini taqdimun naqli 'alal aqli. Mendahulukan nakal daripada akal. Mendahulukan nakli daripada akli. Apa nakli? Nakli artinya naklon, yaitu yang dipindahkan. Ini yang santri tulis dulu. Mendahulukan nakli daripada akal. Tulis.
Mendahulukan nakli daripada akal. Nah, Nabi arti nakli para jamaah, nakli artinya yang dipindahkan, memindahkan arti nakli. Nabi pindahangna yaitu memindahkan Al-Qur'an dan hadis. Ini kan dipindahkan ini dari Allah kemudian melalui malaikat Jibril, dipindahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipindahkan kepada sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'u at-tabi'in. Angka Quran hadis arana nakli yang dipindahkan. Amun akli baran akli akal. Akal teite ini. Nah, di sini dikatakan kita wajib mendahulukan nakli, mendahulukan Al-Qur'an dan hadis daripada akli, daripada akal kita. Angka mun bertentangan Quran hadis kenca akal, mbete pejulu para jamaah, Quran hadis nakli kita dahulukan. Nengka teh ini ngidok batu, bapak gawe ngidok batu ini. Batu ngidok kenapa gawe ini? Tapi karena ada nakal, ada wahyu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka kita ikut melakukannya. Dari segi akal tekadung umbe ngidok batu, ngenteng kan? Batu ini. Tapi karena ada kisah yang dipindahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melakukannya, walaupun tidak masuk akal. Dan seluruh syariat begitu, seluruh syariat begitu. Nengke misal, mau sugul angin lengan mudi, put ngena angin ngena. Mbete besok para jamaah muntamile salat, besok lengan sugul angin nino, atau besok muka wudu ngono. Mbete besok muka besok teleka. Wudu itu kan. Padahal belangan sugul angin no. Mudi langan sugul. Mun tengah akal harusnya kan ino ta besok selesai. Baru terjama jarak wudu ini masih basah ayo wudu no. Tiba-tiba sugul angin, jeder ngena angin no. Jeder kena suarana. Jeder ngena angin no. Padahal masih basah ini. Mbete besok para jamaah, ulang balik besok muka, dah karena masih basah. Kenapa? Karena ini yang dinukil kepada kita. Sugul angin berarti batal wudu, maka ulangi berwudu. Padahal dari segi akal, sugul angin besok tempat sugulnya angin, ini akal. Tapi karena agama ini mendahulukan nakli daripada akli, maka kita berwudu di saat keluarnya angin. Jelas nih para jamaah? Alhamdulillah. Siapa santri sudah menulis ini? Mendahulukan apa? B. Faisal. Baca Faisal. Faisal namanya? Faisal baca. Mendahulukan Jamil. Sini masal. Mendahulukan nakli daripada akal. Sebut ya Faisal ya. Ambil. Jamil. Yang ke berapa ini? 8. Berapa? 6. Yang ke-6. Takbilul hajaril aswadi sunnatun nabawiyatun. Mencium hajar aswad ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menciumnya. Tulis santri, mencium hajar aswad adalah sunnah Nabi. Kalau tidak bisa dicium maka diusap. Kemudian tangan yang mengusap itu yang dicium. Kalau tidak bisa mengusap dengan tangan maka usap dengan sesuatu, dengan tongkat misal. Kemudian cium tongkat yang menyentuh hajar aswad. Ndek tebau wendah nyentuh yang ngadu tongkat maka beri isyarat. Dan semuanya sama pahalanya para jamaah. Pada pahala semuanya. Angka mau sampai tono laun, dek bau ngidok dia ngono, dek diulang ngojek dia ulang. Kenara istilahnya ke ojek hajar aswad, ngono. Sehingga ini ada sia ngono. Bare yang buka gedelangan, lalu kan selaku dengan jagur sia bare. Selapuna singkap ngono. Beli emang petaknya ya. Lalu kan dengan sakitan gara-gara ini. Menciumnya sunnah, lagu nengke nyepak dengan dosa atau ndek niki.
Dosa, masa gara-gara sunnah kita mau dosa? Maka sing ngenteng dosa, pahala sunnah luntur jarine ya. Oleh karenanya kalau nggak bisa masuk mencium lengan jauh lah. Bismillah Allahu Akbar, maka kita dapat keutamaannya. Santri ada yang nulis. Mana dia? Iqbal? Mana Iqbal? Iqbal namanya? Coba angkat tangan coba yang sudah nulis. Sini baca. Baca. Masih ke hadiah itu masih. Besaran suaranya, besaran. Aiyah, mencium Hajar Aswad adalah sunnah Nabi. Sini. Muhammad Nazri. Nazri, Masya Allah. Sini Nazri. Sebut Nazri ya. 2 SMP. Barakallahu fiikum. Yang ke-7. Shiddatu hirsil sahabati ala tauhidi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sahabat, tulis santri, dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perlu kalimat sedikit kita jelaskan, yaitu tauhidi mutaba'atir Rasul. Mengesahkan mutaba'ah Rasul. Mana? Ya, Nabi kena mengesahkan mutaba'ah Rasul, yakni yang diikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara dua tauhid para jemaah. Arana tauhidul mursil, si kedua tauhidul mursal. Tauhidul mursil yaitu mentauhidkan yang mengutus. Tauhidul mursal yaitu mentauhidkan yang diutus. Mentauhidkan yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan yang diutus. Siapa yang diutus? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah harus kita tauhidkan dalam arti mesa niya tersembah teibadahin. Rasul juga harus ditauhidkan. Nabi kenana dalam arti mesa niya terturut. Muna dua neka cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kedua neka cara saya misalnya nih. Cara ama Udin misal kan. Bakah akal-akal sikit tegawe ngenteng anu wah tengano ngene. Berarti ini dia menduakan Rasul. Dia menduakan Rasul. Harus terturut hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diduakan. Apapun yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dibuang. Jangan diikuti juga, jangan. Dibuang si jelis Nabi Rasul. Karena kita wajib mengesahkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas para jamaah? Ada santri yang nulis? Mana nulis? Ini yang ketawa-ketawa, ini siapa ini? Siapa? Jamil. Ayolah Jamil. Baca Jamil tulisannya, Jamil. Ayo, perhatian siapa? Saya kasih kata pertama, perhatian. Karena waktu ini kita akan ambil satu lagi ya. Ayo, besar suaranya. Enggak dengar kita suara besaran suaranya. Perhatian. Perhatian sahabat dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, barakallahu fikum. Terakhir, santri tulis terakhir, himayatus sahabati janabat tauhid. Hadis ini menunjukkan
perhatian sahabat dalam menjaga tauhid. Hadis ini menunjukkan perhatian sahabat dalam menjaga tauhid. Ini Umar, dijagakan kita tauhid oleh Umar Ibn Khattab. Umar mengatakan, saya tahu engkau ini batu, tidak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa ngasih mudarat. Karena sinyal manfaat dan mudarat hanya selainnya nggak bisa. Angka itu negara muntah liwatin mualan, tunjuk mualan. Nah, saya tahu kamu sekedar mualan, tidak bisa kasih manfaat dan tidak bisa kasih mudarat. Nganu? Otak bangkat kenu ya masih tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudarat. Kubur dengan masih. Saya tahu kamu ini kubur, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudarat dan seluruhnya. Yang ngasih manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Angkat ini Umar di hadapan seluruh sahabatnya, dia ucapkan ini. Untuk apa? Agar tauhid itu terjaga. Karena sebelum Islam macam-macam keyakinan dengan tipe Hajar Aswad, macam-macam keyakinan. Nah, Umar ingin menegaskan di sana ya bahwasanya batu ini, Hajar Aswad ini tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Tujuannya apa? Untuk menjaga sisi tauhid. Ada yang sudah nulis? Ayo sudah. Siapa namanya ini? Siapa? Abdul Hanif. Ya Allah. Kebetulan juga terakhir ini juga anunya ini, hadiahnya ini. Ya Allah, Abdul Hanif. Ayo, perhatian sahabat dalam menjaga tauhid. Sini Hanif. Sendiriannya lain bentuknya ini Hanif ini. Alhamdulillah. Baik, niki dia para jamaah dan para santri yang bisa kita baca. Mudah-mudahan ini jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan santri silakan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala ali. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Basu maqama mahmudan lillahi. Arak ke sini mah jelas. Ke selai dah. Wa huwa a'lam. Nggih. Hadis Nabi arana masuk pasar. Ya, hadis niki diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya membaca ya, maka dicatat baginya 1.000.000 kebaikan. Dihapus darinya 1.000.000 dosa. Dan diangkat dia 1.000.000 derajat. Tentu ke hadis ini, ngendeng-ngendeng. Ya wallahu alam ulama berselisih ya tentang kesahihan hadis niki. Ya, ulama kita berselisih, dia sebagian mengatakannya sahih. Ya, sebagian mengatakannya dhaif, la yasih. Dina sahih. Dan wallahu a'lam, ya muntegita wallahu alam dari rese-rese kita. Niki termasuk dalam kategori hadis yang amalan kecil lagu pahalanya sangat besar. Hadis-hadis yang seperti itu mayoritasnya hadis lemah. Hadis-hadis yang amalan sedikit tapi pahalanya sangat besar. Hadis-hadis yang seperti itu mayoritasnya adalah hadis yang lemah. Ya. Baita nangka tidak baca ya, tidak mengapa dibaca. Setelah kita tadi bilang hadisnya lemah, tapi tidak mengapa dibaca, cuman jangan yakini pahala yang banyak ini. Amalan wah ya secara umum, tapi jangan diyakini besar pahalanya itu 1.000.000 pahala, 1.000.000 dosa dia diampuni, 1.000.000 derajat dia dinaikkan. Kan boleh ganti pahala ini, sedangkan amalannya sedikit. Ya, nah, di antara kaidah ulama ibadah si mara ini sekedi lagu blek pahalanya kebanyakannya adalah ya hadis-hadis yang lemah. Tapi tidak apa diamalkan, cuman jangan yakini pahalanya itu. Ya, tidak apa diyakini, cuman jangan yakini pahalanya itu. Jelas tidak? Ya, terus si kedua ngone sindir deh ide ngenang mun teu beribadah terus harapang pahala dengan Allah. Ngendang anu. Mun dengan Allah belengan seita harapang pahala malik. Pasti yang namanya amalan soleh itu kita harapkan pahalanya dari
Allah, entah di dunia maupun di akhirat. Mengharapkan upah dari Allah di dunia maupun di akhirat, itulah dia tauhid. Itulah dia tauhid. Siaran syirik yaitu mengharapkan upah dari selain Allah. Itu dia yang syirik. Jelas tidak? Allah Ta'ala. Ara selain para jamaah nggih. Juluan ruana kena jelas. Sila. Oke, masalah batu apa ini? Iya ranu bulu ini berlebih-lebihan nih. Oh sapna ngano, dari balik masih ambuna ngana. Angka ya bulu ini berlebih-lebihan nih. Ya, jadi sekali wasap selesai, wah, ya hilang bares suwe-suwe. Karena memang parfum diosepkan dia, masih ada parfum. Maka yang deket marah parfum, no ulang. Kumbena betul melontar ngana bro? Apa ngana? Oh iya, si Angna minyak senger. Iya pun senger. Si Angna minyak senger. Dan minyak senger mahal, ida. Mahal minyak senger, no. Telu berbirarana kode ngana minyak senger itu ada 10 mili, ya 10 mili. Ini gaji 10 juta, no. Ada 10 mili. Kode 10 mili, 10 mili ya. Kode ini aja 10 juta ini. Wah, tiang ngatong dengan Saudi beli parfum tenele ampenan. Kayu gahru ini. Ya perasanya jadi minyak. Enggak sekedi ini. Balu 10 juta jin. Kira jina balu 10 juta enggak sekedi minyaknya. Ngono jin parfum, ternyata Lombok berdua ya ini. Parfum sing ngono-ngono ini. Gahru. Apa orang gahru tene? Gahru kayu gahru. Maksud tiang na luwe parfum mahal-mahal kan. Ini gak ada ngosap. Ya, angka sei-sei ngono ngidokin deket lelidongna ngan deket kening mai memang ambuna. Ampun. Ya. Lagu mun jangkan dia beso umana gara-gara sampai lebale dia beso umana pun dia jadi yang buna kan gulu ini berlebihan. Ya, yang kita jaga itu adalah pahalanya nanti yang sampai di akhirat itu. Ini tuh jaga. Mungkin aku jaga ya. Setelah dicium biasa-biasa, wah, ndak ada tekang sedodalo. Aku wah ngiduk hajar asfat. Nganda ngono. Ini bareng lebur pahala. Cium dia selesai sudah harapkan pahala dari Allah. Pahalanya tuh jaga, akhirnya tetap ngentang. Ini nula embuno tuh jaga. Uma kena si Hajar Aswad dah senger ngentang anu. Gara-gara senger dia temiling basahnya pas wudu bisa berlebih-lebihan. Cuci sudah kenakan dia dengan air. Ya, besok dia ngadu air sampai balik masih. Ngana misal besan kebetulan nih tebal karena parfumnya tekiat di rumahnya ruana. Ya, sehingga sampai rumah aroma wanginya wallahu alam. Intinya diusapkan dia parfum. Ya, setiap tahun diusapkan dia. Di antara orang-orang besar, di antara Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais dia biasa ngusi angin. Dijaga ketat nanti dia diusi angin. Ya, dengan parfum yang luar biasa istimewa. Jelas tidak? Alhamdulillah, wallahu ta'ala. Ada di YouTube kalau nggak salah juga proses mengusap parfum di Hajar Aswad ada. Bisa dilihat. Alhamdulillah. Masih ada para jamaah? No, tan gue arwani nih. Bakal alhamdulillah ya wargana niki yang bisa kita paparkan dan waktu juga niki para jamaah. Berterima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Mudah-mudahan yang kita baca niki bisa menambah semangat kita untuk tetap menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan
a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.